Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu yang hebat. Berjumpa lagi dengan ibu di video pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anakku semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta masih tetap semangat mengikuti semua pembelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, meskipun sampai saat ini kita masih tetap harus belajar dari rumah. Baiklah anak-anak ibu yang hebat, di video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang campuran. Anak-anakku masih ingat apa itu campuran? Ya, campuran adalah gabungan dua atau lebih zat dengan perbandingan yang tidak tetap yang terjadi walaupun tanpa reaksi kimia. Dalam kehidupan sehari-hari, campuran yang kita kenal ada dua jenis, yaitu campuran homogen atau biasa kita kenal dengan nama larutan, dan yang kedua adalah campuran heterogen. Anak-anakku pasti pernah makan buah yang ini. Ya, ini adalah buah jeruk. Anak-anakku tahu bagaimana rasanya? Dan gambar yang satu ini anak-anakku pasti sangat tahu karena setiap hari kita memakai. Pada saat kalian mandi, mungkin secara tidak sengaja ada busa sabun yang masuk ke dalam mulut. Apakah anak-anakku tahu bagaimana rasanya? Untuk mengetahui bagaimana rasa sabun dan rasa jeruk serta sifat-sifat yang lainnya, maka di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang hal tersebut. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang asam, basa, dan garam, kita lihat dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Membedakan sifat asam, basa, dan garam. 2. Menyebutkan contoh indikator alami dan indikator buatan. Asam dan basa sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, apabila seseorang terkena penyakit MAH yang disebabkan kelebihan asam lambung, maka orang tersebut perlu obat MAH. Menurut anak-anakku, obat MAH tergolong asam atau basa? Pada dasarnya, larutan yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan sifatnya, yaitu 1. Larutan asam, 2. Larutan basa, 3. Larutan garam. Secara luas, larutan asam dan basa dimanfaatkan dalam bidang kesehatan, pertanian, industri, dan penelitian di laboratorium. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui sifat-sifat asam dan basa sehingga dapat memahami berbagai jenis larutan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak ibu yang hebat, selama ini kalian pasti sudah mengenal larutan asam dalam kehidupan sehari-hari. Asam terutama banyak ditemukan di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran seperti jeruk dan tomat. Berikut adalah ciri-ciri atau sifat-sifat asam. 1. Rasanya masam. 2. Bersifat korosif. 3. Mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. 4. Melepaskan ion hidronium di dalam air. Berikut ini contoh asam yang sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari, antara lain asam asetat yang terdapat di dalam cuka dapur, asam klorida yang terdapat di dalam lambung, asam sulfat yang terdapat pada aki, asam sitrat yang terdapat pada jeruk, dan asam karbonat yang terdapat pada minuman kaleng. Selain dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, zat asam juga dapat menimbulkan hal negatif bagi lingkungan. Contohnya terjadinya
hujan asam. Hujan asam dapat menyebabkan kerusakan pada gedung-gedung dan menyebabkan kematian pada makhluk hidup yang ada di dalam sungai apabila hujan asam masuk ke sungai. Basah merupakan larutan yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sabun mandi, deterjen, sampo, pupuk, pasta gigi, dan obat sakit ma. Ciri-ciri atau sifat basah yaitu 1. Rasanya pahit sehingga tidak boleh dicicipi. 2. Terasa licin di kulit. 3. Mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. 4. Melepaskan ion hidroksida di dalam air. Selanjutnya kita lihat larutan garam. Salah satu jenis senyawa garam yang paling banyak dikenal dalam kehidupan sehari-hari adalah garam dapur, atau nama kimianya disebut natrium klorida. Garam dapur banyak dimanfaatkan dalam pengolahan makanan seperti mengawetkan ikan asin. Larutan garam pada umumnya merupakan larutan yang didapat dari hasil reaksi antara asam dan basa. Garam merupakan suatu senyawa yang terbentuk jika hidrogen dari suatu asam diganti oleh suatu logam. Berikut adalah sifat atau ciri-ciri larutan garam. 1. Terbentuk dari hasil reaksi antara asam dan basa. 2. Tidak mengubah warna kertas lakmus, baik lakmus merah maupun lakmus biru. 3. Bisa bersifat asam atau basa, tergantung seberapa kuat asam dan basa yang bereaksi. 4. Mampu menghantarkan arus listrik. 5. Bila terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, maka garam akan bersifat netral. Selanjutnya adalah indikator. Salah satu cara membedakan larutan asam atau basa adalah dengan menggunakan indikator. Indikator adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator asam basa dibedakan menjadi dua, yaitu indikator alami dan indikator buatan. 1. Indikator alami merupakan bahan alam yang dapat berubah warnanya dalam larutan yang sifatnya berbeda. Beberapa contoh tumbuhan yang dapat digunakan sebagai indikator alami adalah kunyit, bunga mawar, kubis merah dan ungu, kulit buah naga, bunga kembang sepatu, dan bunga hanjuan. 2. Indikator buatan. Indikator buatan merupakan indikator yang sudah dibuat di laboratorium atau di pabrik-pabrik alat kimia. Kita hanya tinggal menggunakannya. Contohnya pH larutan. Contoh indikator buatan yang lain adalah kertas lakmus, indikator universal, larutan indikator, dan pH meter. Demikianlah penjelasan Ibu kali ini tentang larutan asam, basa, dan garam. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Sifat asam. Rasanya asam, bersifat korosif, dan mengubah lakmus biru menjadi merah. 2. Sifat basa. Rasanya pahit, terasa licin bila berada di kulit. Dan ketiga, mengubah lakmus merah menjadi biru. Selanjutnya, silakan anak-anakku mengerjakan kegiatan yang ada pada LKPD yang telah Ibu berikan. Setelah itu, kerjakan tugas-tugas latihan yang ada pada modul yang Ibu bagikan. Akhir kata, semoga anak-anakku tetap sehat, tetap semangat belajarnya. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.